Ya baik sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Hari ini hari Jumat teman-teman, dan biasanya informasi hari Jumat itu ada yang terbaru, baik kadang-kadang dari dashboard dan kemudian dari media sosial Pi Network sendiri. Nah teman-teman, di sini kita melihat bahwa ada berita tentang congratulations ya, atau selamat atas ya kemenangan ya dari Streamfold ya. Nah ini kita akan lihat bahasa Indonesianya teman-teman, dan kita akan terjemahkan. Nah, di sini jelas sekali bahwa selamat kepada pemenang Hackathon bulan Juli. Nah, bulan Juli kemarin ternyata sudah ada pemenang, dan di dashboard itu sudah dijelaskan sebenarnya. Dan inilah kutipannya teman-teman, bahwa membangun Pi merupakan sebuah perjalanan yang mengasihkan, arsitektur platform yang unik, dan menggabungkan mata uang kripto dan jaringan terdesentralisasi. Langsung menarik perhatian saya, kemampuan untuk membuat aplikasi dalam ekosistem yang aman dan berfokus pada pengguna merupakan terobosan baru. Penekanan Pi mengenai privasi pengguna, keadilan, dan pemberdayaan sangat selaras dengan tujuan aplikasi saya. Saya antusias menjadi bagian dari komunitas inovatif Pi dan berkontribusi terhadap pertumbuhannya. Dan inilah teman-teman dari core team ya. Asli dari core team, dan tentunya ini sesuatu hal yang menarik lah buat sebagian orang yang memang ya menang dalam lomba hackathon ini teman-teman ya, di bulan Juli. Jadi setiap bulannya mungkin akan ada perlombaan dan nanti akan diumumkan oleh core team sendiri. Nah, berikutnya teman-teman, kita menyadari bahwa bila ya, atau nanti kalau sudah open mainnet teman-teman, ada berita terbaru tentang nilai Pi. Nah, jadi ketika open mainnet Pi tersebut nilainya $1.000 teman-teman ya, $1.000, apa yang akan terjadi? Nah, jadi kita akan mengulas ini dari sebuah tweetan ya, dari tweetan yang mungkin ini sangat baik dan perlu kita pelajari teman-teman, yaitu dari Crypto Love ya. Dan ini kita melihat bahwa postingannya tentang ketika open mainnet itu $1.000 ya, apakah kita akan menjadi jutawan. Nah, ketika kita melihat bahwa semua orang ya berpedoman pada GCP, dan ini pastinya akan banyak perbedaan teman-teman. Karena apa? Karena ketika GCP ya impian semua bisa terwujud, tetapi ketika ini tidak GCP 314159, akan ada ya mungkin sebuah perubahan yang drastis ya dalam impian, tentunya seperti itu. Nah, seperti orang-orang yang mungkin sudah testnet dengan GCP misalnya seperti itu ya, berharap dengan 0, sekian pi saja bisa mendapatkan emas, mobil, dan lain sebagainya. Tetapi ketika memang nanti sudah berubah ya, dan ketika open mainnet hanya $1.000, maka ya tentunya akan ada sebuah pergerakan yang sedikit mengecewakan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ketika kita translate lah tentunya bahwa jika harga Pi setelah mainnet terbuka adalah $1.000, akankah Anda menjadi jutawan? Nah, ini teman-teman. Nah, pertanyaan ini teman-teman ya, telah ada di benak banyak pionir Pi Network selama beberapa waktu. Ya, saya sendiri juga berpikir seperti itu. Kalau misalnya ya kalau $1.000, kalau $100 bagaimana lagi seperti itu. Karena kita tidak tahu apakah open mainnet nanti koin Pi itu harganya memang ya sangat tinggi. Nah, tetapi kalau tidak ya akan banyak perubahan, dan mungkin ya tentunya orang-orang yang mempunyai koin migrasi sedikit ini agak kecewa ya. Nah, kalau kita misalnya punya ribuan ya mungkin masih bisa tertolong seperti itu dengan ya senyum seperti itu. Tapi ketika memang harganya di bawah $1.000 atau ya tentunya lebih kecil, nah ini akan sedikit mengecewakan dan mungkin akan terjadi bulian-bulian juga. Nah, jadi teman-teman, jika Pi mata uang kripto yang dapat ditambah di ponsel ini benar-benar mencapai harga $1.000 setelah peluncuran mainnet, nah apa yang akan terjadi? Beberapa orang percaya bahwa jika hal ini terjadi, mereka akan menjadi jutawan dalam sekejap. Nah, itu tadi yang seperti saya katakan, ketika koinnya imigrasinya 2.000 ya, kemudian ya 3.000, nah seperti itu. Nah, mungkin itu akan menjadi jutawan. Tetapi kalau masih baru menambang, kemudian koin hanya dengan ya mungkin 20 ya seperti itu, tapi itu bersyukurlah kalau 20 saja mungkin ya
sudah bisa mendapatkan sesuatu yang baik tentunya. Tetapi yang kita lihat ke depannya, pasti setiap bisnis, setiap yang namanya transaksi keuangan dan lain sebagainya akan ada perbandingan teman-teman ya. Jadi tidak semuanya orang akan kaya raya, tentu seperti itu. Tetapi namun ya, ada pula yang mempunyai perspektif berbeda. Nilai sebenarnya dari Pi terletak pada potensinya untuk menjadi mata uang kripto yang digunakan dalam transaksi barang dan jasa sehari-hari. Nah, kalau seperti ini mungkin ini akan lebih baik seperti itu. Tetapi penyedia barang juga kita harus tahu siapa, kan seperti itu. Apakah mereka benar-benar membeli penyediaan barang tersebut menggunakan Pi juga. Nah, kita tidak tahu. Kalau menggunakan uang fiat juga ini akan jadi masalah besar sebenarnya. Tetapi kalau mereka sudah bergabung dengan Pinerwalk, kemudian sama-sama memahami bahwa koin Pi ini benar-benar berlaku, ya ini sah-sah saja kalau kita peer to peer ya. Yang penting bukan sekedar menjadi jutawan, tetapi dampak positif yang dapat dibawa oleh Pinerwalk kepada komunitas dan dunia. Dan tentunya mari terus wujudkan impian ini bersama-sama, tidak hanya demi keuntungan pribadi namun demi keuntungan masa depan finansial jutaan orang. Nah, seperti itu saya setuju ya. Kalau Pinerwalk ini untuk kepentingan jutaan manusia, ya saya pikir akan ada nilai atau price yang sangat tentunya menguntungkan pioner. Tetapi kalau tidak, ya mungkin bisa mundur-mundur dan lain sebagainya karena nilainya belum ditentukan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya di atas $1.000 lah ya. Mudah-mudahan kalau $1.000 ya tentunya kita semua menggapai impian. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam petir, jeder jeder jeder.